Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di tayangan kali ini saya akan membahas kisah di balik penemuan permainan Lego. Ada cerita menarik di balik tayangan yang satu ini. Semoga tayangan kisah di balik penemuan permainan Lego ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman tentu tahu dong mainan model ini, Lego. Tapi pernahkah kita bertanya kenapa sih kok mainan ini perlu disusun-susun? Dari mana datang idenya? Kenapa bikin mainan kok yang nggak langsung jadi aja? Terus kenapa sih kok mainan ini tuh laris di mana-mana? Terus bagaimana sejarahnya perusahaan Lego itu? Dari negara mana ia berasal? Nah, baik daripada penasaran, yuk mari kita simak bersama videonya. Pada tahun 1912 di Billund, sebuah kota kecil di Denmark, pemilik pabrik mebel yang bernama Pak Ole Kirk Christiansen, atau untuk lebih gampangnya tak sebut Pak Ole aja ya, mesti menutup usahanya karena sepi. Tak lama kemudian istrinya meninggal dunia. Ia pun memikirkan cara bagaimana mencari sumber pendapatan lagi, karena ia memiliki 4 putra yang tentu saja butuh biaya. Ia lalu membuat mainan dari kayu dari sisa usaha mebelnya. Mainan bentuk yoyo, bebek-bebekan, mobil, pistol-pistolan, macam-macam pokoknya. Godfred, salah satu anak dari Pak Ole, membantunya sepulang sekolah. Tapi meskipun kualitas mainan buatan Pak Ole itu sangat bagus sekali, penjualannya sepi. Hingga suatu hari, ada seorang pengusaha yang mengunjungi tokonya Pak Ole. Ia suka dengan mainan buatan Pak Ole yang halus dan rapi. Ia lalu memesan mainan kayu dalam jumlah yang besar yang akan ia jual di tokonya nanti. Pak Ole tentu sangat senang sekali. Usahanya akhirnya mendapatkan order besar. Pesanan dari pedagang besar tadi dikerjakan siang malam. Targetnya sebelum Natal semuanya harus selesai. Tapi beberapa minggu kemudian, Pak Ole menerima surat yang mengabarkan bahwa si pengusaha bangkrut. Waduh, Pak Ole langsung lemas. Pekerjaannya jadi sia-sia kan? Anak-anaknya juga ikut sedih. Terus gimana ini ya? Tanya Godfred. Kita nggak bakalan punya uang untuk Natal dong. Kita beli makanannya nanti bagaimana? Ya maklum kan, namanya juga Natal. Waktunya semua berkumpul, pakai baju baru, makan makanan yang enak-enak. Tentu itu butuh biaya kan? Tapi Pak Ole tidak mau terpuruk. Kalau mainannya tidak jadi dibeli oleh si pengusaha, maka ia sendirilah yang akan menjualnya. Pak Ole lalu membawa mainannya yang sudah jadi itu diangkut dengan menggunakan mobil pickup tuanya, berkeliling kota dan mulai berjualan sendiri. Tapi Pak Ole itu selalu ditolak. Pada akhirnya semua mainannya sih akhirnya habis ya. Tapi bukan karena terjual, tapi ditukar dengan bahan kebutuhan sehari-hari. Ada sih yang kejual tapi tidak banyak. Ya setidaknya bisalah untuk membeli makanan untuk hari Natal nanti. Waktu pun berlalu, Pak Ole pun sadar ia harus memberi nama untuk perusahaannya itu. Dikasih nama apa ya? Harus yang pendek aja nih, biar gampang diingat orang. Kalau panjang, orang itu nanti bakalan bingung. Apa ya? Ia lalu menulis Leggot, yang artinya bermain dengan bagus. Bagus sih, tapi ia tuh masih merasa kurang seret. Ia lalu mengubah nama itu menjadi Lego. Dan kebetulan dalam bahasa Latin, artinya itu saya merangkainya. Nama itu memberi semangat baru dan perusahaan pun melaju. Tahun itu penjualan bagus dan Lego memiliki banyak sekali order untuk dikerjakan. Perusahaan pun membeli mesin untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas produksi. Karena Pak Ole itu memang dikenal sebagai orang yang sangat memperhatikan kualitas mainannya. Kalau bicara soal kualitas, Pak Ole itu tidak pernah main-main. Pernah suatu ketika Godfred sambil tersenyum mengabarkan bahwa ia baru saja melakukan efisiensi agar perusahaan mendapatkan lebih banyak keuntungan, yaitu dengan cara mengecat 2 lapis aja untuk mainannya yang biasanya dilakukan hingga 3 lapis. Pengurangan itu tidak akan terlihat kok jika tidak benar-benar diperhatikan. Wah, tapi Pak Ole ketika mengetahui itu langsung marah-marah. Ia lalu meminta Godfred sendiri untuk mengambil mainan itu di gudang, mengecatnya lagi, mengepaknya lagi, lalu mengirim lagi ke gudang sendiri. Hal itu ia lakukan sebagai pelajaran agar Godfred tidak lagi main-main dengan kualitas. Pada tahun 1930-an, perusahaan Lego berjalan dengan cukup baik. Bahkan saat pecah Perang Dunia pun, mereka itu masih cukup bertahan.
Semuanya itu sepertinya baik-baik saja. Sampai pada tahun 1942, pabrik mereka kebakaran. Semua stok mainan, gambar model, dan contoh produk habis dimakan api. Pak Ole sangat terpukul sekali. Apa yang ia kerjakan selama ini semuanya musnah. Tapi ia tidak boleh menyerah. Pabrik baru pun dibuat. Mainan kayu diproduksi lagi dari nol. Dan bisnis pun kembali berjalan. Tidak mudah sih, tapi semuanya memang harus dimulai lagi kan? Suatu ketika Pak Ole pergi ke ibu kota Copenhagen untuk menghadiri pameran mesin yang diadakan di sana. Satu yang menarik perhatiannya saat itu adalah mesin cetak plastik. Pak Ole sangat tertarik dengan mesin itu, dan ia lalu membelinya meskipun harganya sangat mahal. Dan dengan mesin itu, Lego memulai era baru menjual mainan dari bahan selain kayu, yaitu dari plastik. Lego membuat mainan dengan bentuk beruang dan aneka bentuk lucu lainnya. Tapi penjualan mainan dari plastik itu sepi. Sampai kemudian, saat Lego membuat mainan dengan bentuk traktor, baru mainan itu laris manis. Saat Pak Ole ulang tahun ke-60, ada sebuah momen yang sangat bersejarah sekali, di mana mereka berfoto 3 generasi. Ada Pak Ole, anaknya Godfred, dan cucunya. Ini fotonya loh teman-teman, benar-benar luar biasa ya. Saat pulang dari perjalanan bisnis di Inggris, Godfred bertemu dengan seorang pengusaha pemilik pusat perbelanjaan besar. Mereka pun berdiskusi tentang dunia mainan. Dan dari obrolan itu, mempengaruhi perkembangan Lego di masa depan. Pengusaha itu bilang, "Wah, bisnis mainan ini kayaknya udah nggak bagus lagi. Gini-gini aja terus." Tapi Godfred tidak setuju. "Penjualan mainan Lego baik-baik saja kok." "Oh iya, untuk penjualan sih baik-baik aja. Tapi maksudku, mainan untuk anak itu kayak nggak bisa merangsang imajinasi." "Merangsang imajinasi?" Godfred bertanya-tanya. Dan pertanyaan itu ada terus di dalam kepalanya sampai berhari-hari. Mainan yang merangsang imajinasi? Apa maksudnya? Godfred itu terus kepikiran. Ayahnya itu sampai heran. "Godfred, kamu kenapa sih kok kayak orang bingung?" "Ya, mainan kita itu nggak bisa merangsang anak-anak untuk kreatif. Mainan kita itu butuh sistem. Karena anak-anak itu kalau beli mainan ya udah kayak mainan itu udah siap dimainkan kan? Mereka harusnya butuh mainan yang membangkitkan imajinasinya." Idemu boleh juga tuh. Pak Ole tentu saja setuju dengan hal itu. Dan pada tahun itu, Lego mulai menjual bata-bata plastik yang bisa dikreasikan dalam bentuk mainan. Dari bata-bata itu, anak-anak sekarang bisa membuat rumah, bahkan kota, bahkan termasuk jalan-jalannya, sehingga anak-anak bisa belajar berlalu lintas. Dengan sistem itu, anak-anak menghabiskan waktu hingga berjam-jam memainkan Lego dan anak-anak itu sangat senang sekali. Mainan Lego pun jadi punya sesuatu yang berbeda dengan mainan yang lain. Lego pun lalu mencoba menjual mainan itu keluar Denmark. Dan ternyata hasilnya cukup bisa diterima. Lego sukses di beberapa negara seperti di Inggris, Swedia, dan Jerman. Tapi meskipun cukup bagus, Lego memiliki satu kelemahan, yaitu bata-bata tadi kalau disusun itu mudah terlepas. Jadinya kalau sudah bikin gedung tinggi, pas mau dipindah, wah runtuh. Aduh, Godfred jadi bingung. Ini ada yang perlu diperbaiki nih. Ya lalu memikirkan caranya. Gimana biar bata-bata itu ketika disusun tidak berjatuhan. Sampai kemudian, ia menemukan semacam mekanisme yang bisa saling mengunci ketika bata-bata itu disatukan. Jadi kalau bikin gedung, itu nggak bakalan runtuh lagi. Penemuan itu adalah terobosan baru bagi Lego. Dan dengan itu, anak-anak bisa menciptakan lebih banyak bentuk. Dari bikin truk, bikin gedung tinggi, bahkan bikin kapal. Anak-anak jadi bertambah senang. Pada tahun 1958, Pak Ole meninggal dunia. Godfred sedih sekali. Apalagi tidak lama kemudian, pabrik Lego itu terbakar. Produksi mainan kayunya itu ludes semua. Tapi Godfred tentu tidak ingin terpuruk. Ayahnya dulu kan juga pernah menghadapi situasi yang sama, yaitu pabrik terbakar. Maka ia pun membangun pabrik baru dan juga memutuskan menghentikan produksi mainan kayunya karena penjualan mainan kayu itu terus menurun. Ia ingin berfokus di mainan bata plastik Lego, sebuah keputusan yang tepat. Godfred juga membuat bandara sehingga produk Legonya itu dengan mudah didistribusikan ke banyak tempat. Keputusan tepat lain yang diambil oleh Godfred adalah mendirikan Legoland, meskipun hal itu tidak berjalan dengan mulus tanpa hambatan.
Jadi pada waktu itu, banyak pembeli dan mitra bisnis Lego itu ingin melihat Lego itu bisa dibentuk apa aja sih. Tapi ketika Godfred ingin menunjukkan koleksi mainan Lego yang berbentuk macam-macam, ruangan pabrik mereka itu seperti terlalu kecil untuk menampungnya. Karena bentuk mainan Lego itu kan macam-macam sekali ya. Mulai dari set kota, set kereta api, set jalan raya, set rumah sakit, set kantor polisi. Wah, pokoknya itu macam-macam sekali. Godfred lalu kepikiran membuat sebuah tempat pameran di mana model-model Legonya itu akan ia tempatkan di sana. Tapi setelah dipikir-pikir, ia memutuskan untuk membuat taman bermain sekalian yang besar yang isinya semua mainan Lego, yang ia sebut Legoland. Tempat bermain, wahana wisata yang bisa dikunjungi semua anggota keluarga. Tapi saat ia mempresentasikan idenya itu, para investor itu malah tertawa. Hahaha, apa itu Legoland? Ide yang aneh, apa itu nggak terlalu berlebihan? Mainanmu bagus sih, tapi menjadikannya sebagai wahana wisata kayaknya nggak bakalan berhasil deh. Mana ada orang yang mau datang? Hahaha. Semuanya tertawa. Idenya Pak Godfred ditolak mentah-mentah. Pak Godfred, memangnya berapa banyak pengunjung yang kamu harapkan dari Legoland? Salah seorang investor itu iseng bertanya. Tahun pertama mungkin 200 sampai 300 ribu pengunjung bisa lah. Hahaha. Para investor itu makin keras tertawa. Lucu sekali. Mimpinya Pak Godfred itu terlalu tinggi. Orang mau membeli Lego, tapi jelas nggak bakal ada orang yang mau datang ke tempat bermain yang isinya semuanya Lego. Pasti bosan lah. Tapi karena kepercayaan diri dari Pak Godfred dan kemampuannya meyakinkan orang-orang, proyek Legoland itu tetap dijalankan. Dan pada tahun pertama, Legoland berhasil mendapatkan kunjungan sebanyak 600.000 orang. Wow, Pak Godfred mengatakan 300.000 aja ia diketawai. Ternyata kenyataannya jumlahnya jauh lebih banyak. Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita Lego ini? Yang pertama, apapun pekerjaan kita, kerjakan dengan sebaik mungkin. Mungkin yang dikerjakan oleh Pak Ole itu hanya mainan ya. Yang make itu juga anak-anak. Tahu apa sih mereka tentang kualitas? Tapi membuat barang berkualitas itu adalah komitmen, tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, adaptif dan jangan puas dengan produk yang itu-itu aja. Saat pabrik mebel Pak Ole bangkrut, ia membuat mainan. Saat mainan kayunya mulai menurun, Pak Ole berani mencoba membuat yang dari plastik. Tidak berhenti di situ. Saat penjualan turun, Pak Ole mencoba menawarkan sesuatu yang baru, yang lain dari biasanya. Dan hal itu menular ke anaknya si Godfred. Yang ketiga, bercita-cita tinggi. Dari mebel bangkrut lalu ganti ke mainan kayu, lalu ganti ke mainan plastik, lalu Lego. Dan nggak berhenti di situ saja kan? Lego dibuat dengan ada sistemnya dan nggak berhenti di situ juga. Ada Legoland dan masih banyak lagi. Sebenarnya ada dua hal yang terjadi ketika kita memiliki mimpi yang tinggi. Yang pertama itu cepat tercapai, atau yang kedua terlambat tercapai. Tapi pada akhirnya sama-sama tercapai kan? Tapi kalau kita tidak punya cita-cita yang tinggi, itu tuh kayak kita tuh nggak punya bahan bakar yang akan membuat kita semangat dan terus melaju. Lainnya apalagi teman-teman? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Pak Ole, Pak Godfred, dan mainan Legonya ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jika kamu punya mainan Lego, hal menarik apa sih yang kamu suka dari mainan Lego? Tulis juga di kolom komentar ya. Baik, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka, subscribe channel ini jika kalian belum, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.